wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast kami yang bertema tentang usia bertambah, waktu berkurang. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, enaknya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Boleh kali ya dari yang berdua ya. Oke, boleh. Halo semuanya, saya Faira Izzati Nasution. Di sini aku bawa dua teman-teman saya. Saya Faiz Ahmad Rashidi. Oke, saya Maulana. Saya Mutiara Bunga. Nah, nih menurut kalian apa sih makna dari usia yang terus bertambah? Kalau bulan, silakan Bapak Fai. Enggak apa-apa nih ya. Apa? Udah excited banget nih. Jadi itu kan kalau bahas soal usia itu kan orang di mana-mana pasti bakal bahagia lah. Kayak mungkin ada ucapan happy birthday atau bahkan doa-doa yang baik untuk kita semua. Tapi kalau disadarin lebih lanjut itu tuh kita ngerasa kalau waktu tuh kita makin berkurang gitu loh. Iya, benar. Ya kan. Jadi tuh ya dimana pas momen itu kan penuh kegembiraan, kebahagiaan, tapi pasti aslinya tuh nggak sepenuhnya hal tersebut gitu. Iya, benar. Menurut kalian tuh gimana sih? Kalau ulang tahun kan ya, kalau kita ini nih masih panjang umur gitu kan. Iya. Ya kita mikirin juga ke depannya kan. Iya. Waktu makin cepet banget loh, apalagi sekarang ya, zaman-zaman sekarang. Kalau kalian ngerasain, kayak waktu tuh cepet banget, apa ya? Cepet banget. Berputar. Iya ya, kayak tiba-tiba udah tanggal segini, tiba-tiba udah jam segini ya. Iya sih. Ya kan, nggak sih? Iya. Iya. Kalau sekarang juga deh. Ya gitu. Iya kan. Jadi ya dibilang happy masih bisa nikmat gitu kan. Dapat nikmat sehat. Tapi ya semakin panjang usia kita harus banyak-banyak ibadah juga lah. Iya. Nah, kalau soalnya gimana, waktu juga kita kan nggak ada yang tahu ya. Waktu kita sampai kapan? Iya, sampai kapan kan nggak. Nah, Ya kan. Kalau dari Mas Faiz gimana? Apa? Kalau ya usia bertambah gitu. Usia bertambah bagi saya. Iya. Oke. Mungkin kedepannya Mas Faiz ngapain sih? Aduh ya. Dan kita sekarang di umur 19 sampai 20-an tuh itu masa-masa kuliah mana kita mencari jati diri kita kan. Iya. Ya kita supaya jangan kita umur kuliah, apa lagi labil-labilnya lah. Iya. Kita sebagai remaja Lagi kembang-kembangnya lah ya, berkembang. nah kita tuh jangan sampai kita terjerumus ke yang aneh-aneh. Kita udah bukan anak SMP SMA lagi, bukan anak SMK lagi. Harusnya kita bisa lebih dewasa lah berpikirnya untuk melakukan sesuatu ke depannya. Maksudnya kita kalau mau melakukan sesuatu kita harus berpikir dua kali agar kita tidak menyesal di beberapa hari ke depan nanti atau sesuatu saat nanti. Benar sih. Soalnya kalau nggak mikir-mikir dulu dari sekarang, Gitu lah. takutnya ke depannya gimana gitu kan. Bagi kita harus, kalau dari remaja, kita udah dewasa ya. Tapi kebanyakan ya, kalau sekarang tuh kalau kita terlalu sibuk ngejar dunia, pasti lupa ibadah kan? Iya, benar, Nah, pasti. itu kayak kita harus ada kesempatan buat ngejar akhirat juga. Iya. Tapi gimana ya, kadang kan manusia tuh seiring berjalannya waktu juga semakin meremehkan gitu ya. Ya tahulah sendiri kayak pengaruh buruk dari mungkin kawan-kawannya atau mungkin orang terdekatnya. Jadi mereka tuh jadi kayak seiring berjalan waktu kan kita balik lagi pembahasan kita itu kan soal usia yang dimana kita tuh merasa waktu makin dikit, tapi kita tahu hal itu tapi kita masih ngelakuin hal yang buruk seperti contohnya maksiat atau mungkin mengikuti pengaruh buruk yang teman-teman bilang ke kita, ya nggak moderator? Betul. Betul sekali. Jadi gimana nih host kita? Iya, kalau Kayak gue. semakin usia juga kan gimana ya? Kita juga, aku mau nanya nih ke Mbak Mutia nih. Kan kalau nambah usia kan dia makin lama makin tua ya kan. Mikir kita nggak tahu nih mati kapan gitu. Kadang aku juga sering bingung gitu. Kita mending ngejar dunia apa ngejar akhirat sih? Fokusnya kemana gitu? Balance gak sih? Harusnya balance. Iya sih, harusnya balance. Kalau Tapi kan kita ngejar dunia
akhirat Iya. tertinggal tuh tinggal-tinggal. Tapi kalau kita ngejar akhirat banget kan akhirnya malah jomplang gitu. Iya. Banyak sih kejadian yang kayak gitu. Sebenarnya kalau yang saya pernah dengar, sebenarnya kita tuh punya kesempatan untuk mengejar dua-duanya. Maksudnya kita pasti ada waktu, nggak mungkin kita nggak ada waktu untuk mengejar keduanya. Misalnya kita dari pagi kayak kita nih, pagi sampai sore kuliah. Ya mungkin kita untuk mengejar akhiratnya ya dengan kita mengaji, ya, mungkin habis maghrib, habis itu sholat ibadah sunnah, habis kita kuliah baca Quran dan lain-lain. Maksudnya kan kita akhirnya kita bisa ngimbangin apa namanya ke produktivitas kita sebagai produktivitasan kita sebagai mahasiswa, bisa ngimbangin dunia dan akhirat. Jadi kita bisa ngejar ilmu dunia dan ilmu akhiratnya. Masya Allah. Masya Allah. Soalnya Allah juga pernah berfirman di di surat Al-A'raf ayat 34 tuh, kalau kita sebagai anak muda sia-siain waktu tuh gimana ya? Jadi ayatnya tuh walikuli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat tuh mempunyai ajal, maksudnya tuh batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau kita telat, kita nggak sadar sejak sekarang untuk menghargai waktu, untuk itulah Jaga waktu nggak dihargain lah ya. ya pokoknya Cuma biar buat kita main-main lah. nanti kita malah nyesel sendiri. Allah nggak bakal ada penundaan waktu dan percepatan waktu. Iya sih. So kalau di waktu yang cepat ini gitu kita kayak main-main doang tuh kayak Bakal nyesel gak sih nanti? nyesel. Iya benar. Makanya tadi Mas Faiz bilang kan ya mikir 2 kali lah kalau mau kita jalanin. Boleh kita sekali-kali happy gitu kan. Tapi mungkin kita perbanyak ibadahnya. Ya. Mendingin produktivitas terlebih dahulu lah, daripada cari kesenangan. Ya. Karena ya kita di sini bukan butuh kesenangan aja di dunia kan. Ya kan sih? Iya. Kan? Karena kita juga butuh bekal buat akhirat juga, dunia juga. Makanya kalau buat main-main kayak mungkin banyak nongkrong, mabok, segala macamnya yang negatif lah gitu kan. Itu kan ya sangat Menyanyiakan waktu. iya Dan walaupun Tuhan kan Maha Pengampun kan. ya. Iya. Tapi kalau kita ya sebisa mungkin jangan yang negatif. Tuh dengerin ya. Iya. Tapi kan kita udah mau kayak ngeliat nih kalau misalkan menyanyiakan waktu itu kalau menyanyiakan waktu nih biasanya kan bisa banyak lah yang kita tuh nggak akan dapet di akhirat. Nah kita tuh kan biasanya nih kalau kita pikir ya waktu tuh kan berhubungan sama ibadah. Kenapa itu tuh? Karena kita tuh kan udah diperintahkan sama Allah kayak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Iya tuh. Terus buat luangkan waktu untuk membaca Al-Quran atau mungkin melakukan kayak ibadah-ibadah lain yang disunahkan. Nah kita tuh kayak kalau disimpulkan tuh kita tuh di agama kita ini saya rasa tuh kayak diajarkan kalau kita tuh harus disiplin lah Ya terhadap disiplin, waktu. benar. Karena kita tuh dari situ belajar banget nih kayak orang muslim itu tuh harus banget teratur dan juga harus menghargai waktu. Karena kita kalau lihat gak menghargai waktu tuh dalam hal sepele pun pasti bisa merugikan orang lain juga Iya, nggak sih? betul. Atau bahkan merugikan diri sendiri. Kalau menurut kalian tuh gimana? Kadang-kadang kita rela menghabiskan berjam-jam buat hiburan atau Iya, buat betul sih. nongkrong gitu kan. Ya, karena kita kan Baik lagi anak Karena muda lah. merasa berat gitu kayak buat berdoa, beribadah itu pasti bebas. scroll TikTok mulu gitu kan. kerjaannya moderator tuh pasti tuh. Astagfirullah. Kadang kita lupa waktu ya, udah ya banyak di inilah sama teknologi juga. Sibuk ya, sibuk. Iya, sibuk juga kan. Oh, juga Tapi- berfirman di surat Al-Asr gak sih? Iya lu. Iya. gitu. Baca. Coba Is baca Is. Gimana Ustaz? Alasannya ayat berapa? Ayat berapa mendadak nih?
Wal asri kan demi Oh, masa iya. dia. Oh, al-asr. Al-asr. Demi Ah, masa. Saya ya. pelafalannya salah ya. Demi masa ya, demi masa. Oh. Demi masa. Bagus. Nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. baru ingat tuh. Makasih ya. Jadi al-asr itu demi masa. Artinya itu demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Iya. Maksudnya kita tuh di di surat ini mungkin untuk menghargai waktu lah. Kita supaya menghargai waktu, jangan sampai kita jadi manusia yang rugi, karena kecuali orang-orang yang beriman yang saling mengerjakan kebaikan dan juga saling menasihati sesama. Jadi sebenarnya tuh kita tua tuh kalau dari merugi sama nggak rugi itu ya dari diri kita sendiri gitu. Gimana kita nyempetin waktu buat hal-hal yang positif ya gitu. Jadi itu manusia secara alami ya guys ya, berada dalam kerugian tiap detiknya tuh. Pasti. Maka kita ya jangan satu detik pun teman-teman. Bahkan di sini kita podcast ya, kita bicara materi juga, ini kegiatan positif. Nah, ya itu. Tapi aku tuh punya pengalaman hidup ya. Iya, Jadi coba. tuh pas aku punya satu teman, dia tuh susah banget buat kayak disuruh, kayak aku pernah negur dia karena dia kan di situ momennya dia lagi belum sholat di Oh, saat itu iya. juga. Mungkin pas itu padahal hari sebelum dia bertambah usia. Nah, Oh dia tuh kan udah mau menginjak usia dewasa. Masih belum sadar Iya, gitu. itu Iya. pengalaman aku. Dia itu pernah aku doakan sebelum dia Sebelum berkurang usia, mungkin bisa dibilang. Bahasanya. Jadi ya, jadi kita bener sih. sih nggak salah sih ya. Jadi manusia dikasih jatah umur tuh sebenarnya bukan bertambah, malah berkurang. Kurang iya benar. Soalnya ya gitulah. Terus ini kan diomongin kayak, kan kamu udah mau dewasa, bolehlah kamu mulai mengintrospeksi diri lagi, karena kan kalau aku lihat dari selama bersama nih kayak lagi main, kamu tuh susah banget diajak sholat atau mungkin kadang Iya. diajak buat sekedar untuk ikut kajian atau mungkin mengaji. Mungkin dia bilang kayak mungkin gue bakal berusaha gitu di saat itu. Cuma masih remaja ya. Iya. Dinantiin lah ya. Dinantiin, Iya, jadi kayak biasa. seakan-akan dia tuh meremehkan Iya. waktu. Bisa ntar gitu kan. Nah di situ tuh itu tuh momennya di situ masih bingung, kayak gimana nih cara buat mengarahkan anak ini ke jalan yang benar, karena tuh kalau berhadapan dengan orang yang keras kepala tuh karena kita tuh yang merasa terugikan gitu loh. Iya, Karena omongan kita yang bahkan bernilai positif itu bagi mereka pasti negatif. Ya. Itu Makanya manusia tuh diajak sabar. bener banget. Karena ini tuh Udah sabar. perkara lu tuh relate banget sih sama hadis Nabi. Jadi kayak yang isinya tuh kita tuh supaya memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaitu yang pertama tuh manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua tuh waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Terus tuh masa kayamu sebelum masa miskinmu atau masa kefakiranmu. Terus tuh masa luangmu sebelum masa sibukmu. Lalu manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi jangan sampai kita nggak sadar lah. Kita harus tetap saling mengingatkan satu sama Kalau lain. ujung-ujungnya mereka juga kan dibilangin ya masih nggak sadar gitu kan. Tapi minimal kita udah ngasih ngasih tahu ya. Jadi Ya, masih arahan. kita dapat Ya, pahala ya. udah kata ya. Udah ngingetin ya. Iya, udah. Ngingetin aja kita dapat pahala. Saya mengingatkan itu juga ibadah kita. Ibadah iya Betul, betul. dapat Jangan pahala. sampai menyesal di akhir. Iya. Karena penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya apa? Ini Pendaftaran. dasar ya. Bapak-bapak sekali. Penyesalan di akhir. Waduh. Aku masih terlalu muda. Jadi sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini sebagai ya kita anak muda, kita harus sadar ya. Bukan anak muda doang ya, dari ya pokoknya udah semenjak akhir balik sampai waktu kematian kita tuh sebenarnya udah ada di surat Az-Zariyat ayat 56 yang isinya tuh wala khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tuh kita sebagai kita manusia dan jin tuh sama-sama makhluk Allah yang diperintahkan untuk ibadah. Tujuan utama hidup kita itu ibadah,
sebenarnya di sini di dunia ini kita mencari bekal kita ke akhirat, beramal yang banyak, dan adapun kita bekerja mencari uang dan yang lain-lain itu sebenarnya kita tuh pelengkap kehidupan di dunia ini aja sih. Iya. Makanya maksudnya dari judul podcast kita sekarang tuh usia bertambah waktu berkurang, maksudnya jangan sampai waktu sudah habis nyesel ya gitu. Ya semakin tua ya itu teguran lah ya, teguran dari Tuhan gitu. Semakin kita tua ya teguran sama Allah ya. Kalau kita udah ngajak usia yang lebih dewasa ya kita harus lebih rajin lagi menyebarkan kebaikan, beribadah, dan hindarilah hal-hal negatif. Cukup ngena sih ya. Iya. Soalnya kan apa ya perbuatan kita selama di dunia, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam itu pasti ada pertanggungjawaban ya di akhir. Pasti banget. Ya. Makanya ya, udah susah sebenarnya manusia. Bahkan diri saya sendiri aja masih ngelakuin, pasti ya dari kita pasti ada ngelakuin hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat ya. Scroll TikTok, IG berjam-jam kan. Follow. Kalau Jadi menurut Mas Maul tuh apa sih maksudnya pertanggungjawaban kita di akhir tuh apa aja sih? ya kayak kan kita nih di dunia udah dikasih nikmat ya. Iya. Ya nikmat. Kayak kita bisa jalan, kita bisa melihat, kita bisa ini berbicara secara tatap-tatapan juga. Itu ya kalau misalnya ada ya contoh ya biasa anak muda kan ngeliatin cewek nih di TikTok mungkin kan nih modal acak nih kayaknya nih ya. Oke, itu kan kita menggunakan nikmat kita ya teman-teman. Itu mata ya. Itu bisa aja jadi zina mata kan. Moderator. Nah itu di pertanggungjawaban. Iya, itu di pertanggungjawab ya. Kayak kita mungkin punya tangan nih, nikmat kan punya tangan, bersyukur masih ada tangan. Tapi orang ada aja yang kayak mungkin begal, ya kan? Waduh, ini nggak bisa saya masukin gini ya. Kayak gitu. Nah, ya punya kaki tapi malah scroll mulu di rumah, tiduran mulu kan. Sebenarnya bisa untuk berbuat baik yang lain. Iya kan. Lebih bermanfaat. Iya betul, itu jadi tanggung jawaban nikmat kita pokoknya deh. Kita tuh banyak banget dikasih nikmat sama Tuhan. Jadi dari ini seluruh tubuh kita bahkan ya, otak kita bahkan kita nih ngobrol nih kita kan itu berpikir juga tuh. Iya. Itu nikmat kita. Kita bisa makan, kita bisa bernafas. Itu kita masih dikasih nikmat banyak teman-teman. Makanya tuh ya nikmat rezeki juga. Nikmat tuh banyak ya. Ada yang kita sadari atau tidak kita sadari. Maksudnya kayak dari kita kayak kedip aja kan nikmat. Kalau nggak nanti mata kita kering. Iya benar. 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 Iya. Makanya kalau ini benar. Iya. Iya. Kan kita udah ngebahas nikmat Allah. Sekarang kita coba beralih ke yang berkebaikan dari nikmat. Ayo, Mbak. Jadi kebanyakan kan aku udah cerita ada yang orang yang menyia-nyiakan Waktu. Dan kira-kira tuh yang menyia-nyiakan itu langsung terkena azabnya nggak sih? Ya. Kalau maksudnya kena azab itu gimana ya? Maksudnya? Ya, jadi kayak contoh dia nih gak mau sholat, moderator jangan gitu dong. Parah banget tuh kayaknya. Jadi kita udah negor orangnya gak mau mendengarkan, terus tiba-tiba ada nih musibah kayak dimana dia tuh kehilangan salah satu nikmat Allah. Seperti contohnya dia kehilangan tangan atau kaki. Kan di mana-mana kalau misalkan tangan kaki itu kan digunakan untuk hal positif seperti beribadah, seperti sholat. Kita kan jadi kalau sholat itu kan jadi ada yang susah lah, jadi kita harus banyak kayak boleh banyak gerak atau mungkin bagaimana. Nah itu kan pasti bakal menyesal dan mengingat Allah nih. Iya. Tapi kan udah telanjur gitu loh, kayak menyia-nyiakan waktu dia. Makanya itu ya itu teguran. Teguran. Jadi itu teguran untuk kita dan untuk orang sekitarnya yang sadar itu dia
wah jangan sampai kita kayak gini juga. Azab kalau teguran juga itu nggak langsung kayak kita membuat dosa langsung dikasih azab nggak sih gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan kita bahkan nggak nyadar kita kayak energinya udah dikuras segala macam kan. Iya. Itu teguran. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad yang kata azabnya atau itu tidak langsung kena kepada kita. Tapi bagaimana kalau misalkan azabnya itu instan? Kayak Sebenarnya- istilahnya tuh Sebenarnya tapi kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin Karena kalau secara tapi logika kayak balik ya. lagi kan omongan kita tuh kayak usia itu berkurang, usia kita berkurang. Jadi kayak kita jadi nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Soalnya kan kadang-kadang ya itu kita itu azabnya Iya. kayak gitu. iya nggak sih? Kalau secara logika sih kalau langsung instan Tapi ya ada juga yang kayak hoki. males ibadah, tapi kayak sama Allah tuh kayak dikasih nikmat yang bener-bener nikmat gitu. Iya banyak sih, banyak sih. Bahkan kalian kalau ini kalau Sampai ya. lupa ibadah. kalau kebanyakan ngelihat orang-orang di dunia apalagi di Indonesia ya, kan kebanyakan kalau kalian ngelihat kayak orang kaya apalagi dia agama Islam juga kan. Iya. Biasanya tuh ada aja tuh anaknya mabuk lah, apalah gitu kan. Jadi, Tapi tuh kayak mana kita tuh ada mikir loh, tambahin. apa kita yang udah ibadah aja kayak gini udah lama gitu ya ibadah, kok masih dikasih gini-gini aja gitu. Duitnya kurang. Ya tapi kalau orang tersebut gitu yang mabuk yang ya hal-hal yang di luar syariat Islam lah, itu masih bisa dibilang rezeki sih. Jadi Juga ya. gimana ya? Kalau yang aku pernah pelajari itu kalau kayak gitu sebenarnya Allah mancing ngasih dia cobaan lebih besar lagi. Jadi harta atau rezeki ini tuh sebagai pancingan dia tuh masih bisa berbuat lebih atau berbuat maksud lebih atau bisa bertobat malah itulah malah kepancing makin berat makin berarti dosanya makin bertambah gitu. Pokoknya kayak gitu. Nyanyain waktu, nyanyain kenikmatan yang udah dikasih Allah kan. Jadi ya Jadi teguran. kadang yang Mas mau bilang kadang harta kita malah kita yang malah gini-gini aja tuh Iya. berarti kita sedang dilindungi Allah. Iya. Sama dikasih cobaan juga ya. Tapi kita udah saya dapat bekal lah ya. Walaupun kita nggak tahu nih ibadah kita akan diterima atau enggak. Nah berarti kalau gitu kan ibadah doang nggak cukup kan, kita Iya. tetap perlu ikhtiar, Perlu ikhtiar juga, tetap perlu usaha. Jadi kebanyakan orang salah kaprah ya kalau di Indonesia tuh anggap ibadah doang tuh nggak bisa buat ini Jadi juga, patokan. jadi patokan juga gitu. Jadi kita juga harus berusaha kayak orang nih bahkan kayak biasanya ya nih kata-kata nih ya nggak nyenggol nggak apa ya biasa orang-orang yang mungkin miskin maaf ya biasanya dia terpacu banget sama agama kan. Jadi kayak fanatik. ya fanatik. Oh nanti yuk dikasih rezeki kok sama Allah gitu. Iya, bahkan gitu. Gua udah ibadah gitu. Tapi dia kayak diam-diam aja gitu. Nggak belajar, nggak berbuat apa. Karena ada satu tuh yang viral, lo lupa deh. Ada yang tau gak sih yang petinju yang dari Malaysia itu, lupa deh. Pokoknya ada yang ke Indonesia kan. Siapa yang Sultan siapa ya? Lu lupa. Aisyah ya? Aisyah ya? Iya. Oh, gak tahu. Dia tuh ngasih Aisyah. dia tuh pengen ngasih orang modal. Iya, modal untuk usaha kan. Tapi orang itu nggak mau. Kenapa tuh? Iya, dia pengennya tidur. Dia Maunya duitnya doang gitu, instan doang. Nggak bisa. Kalau kita udah ibadah segala macam, kalau kita berdoa Sampai jidatnya itu iya sampai jidatnya hitam kan. Sujud sampai jidatnya hitam. Tetap aja kalau nggak usaha mah ya susah gitu. Iya, nggak ada Iya. hasilnya. Ilmu juga kan buat investasi kan tuh. Ilmu ya sama apa namanya Ya begitu. yang bertahan hidup lah. Benar-benar. Iya. jadi harus sinkron ya kalau kita Sinkron. kalau misalnya pengen ngejar akhirat itu kita harus sholat, harus beribadah. Tapi Iya. kalau misalnya kita pengen mencapai kesuksesan di dunia itu kita harus ikhtiar, berusaha. Tapi itu juga harus balance dulunya. Iya balance. Lalu kalau udah ibadah ya harus kayak kita mahasiswa lah.
kita nuntut ilmu ya juga harus nuntut ibadah gitu buat kita bekal di dunia sama di akhirat gitu. Gimana? Tapi kalian tau gak sih kalau orang meninggal pasti banyak yang bilang tuh karena aja kan. Iya benar. Nah, padahal itu dia cuma menghabiskan rezeki yang Allah kasih. Gimana tuh? Itu gimana? Itu maksudnya tuh kayak Ngerti. ngerti kan? Ilmu. Apa dulu? Kayak Coba. kita dikasih nikmatnya sama Allah gitu. Terus kita udah berbagai gini. Nah, kayak Allah bilang, nih rezekinya udah habis, udah waktunya kalian selesai Iya, di dunia. Iya. Gitu. Udah di inilah ya dijemput. Iya, jadi di dunia ini pasti kita dapat jatah rezekinya masing-masing. Jadi maksudnya Mbak Muti ini jika misalnya kita dalam hidup dapat jatah rezeki misalnya doang nih, misal 1 miliar, bisa 1 miliar selesai udah Selesai ya. maksudnya yaitu perspektif orang lain, perspektif lain dari kematian. Tapi kalau pemikiran itu bahaya nggak sih? Misalnya kita mikirnya udah dijatah gitu, misalnya kita Iya, rezeki kita cuma segini doang, terus orang miskin mikirnya gitu, wah saya emang bakal miskin gitu, gimana Ngapain itu? berusaha jadinya jadi malas. Jadi dia Ngapain lah? nggak berusaha. Gua nanti juga dapat gitu ya. Kayak gitu gak sih? Iya, misalnya ini apa? Iya. Kalau misalnya dijatah nih, misalnya di selama hidup itu cuma dapat 2 miliar itu. Terus ya jadi nggak berusaha lagi dia, misalnya udah miskin itu tetap miskin aja gitu. Biasanya Ya, kurang sebenarnya kan iman. dia kan sebenarnya nggak tahu ya dia dapat apa. Siapa tahu dia mikir kayak gue dapat 2 miliar nih. Ternyata rezeki dia cuma goceng ya udah. Itu yang Itu nggak ada yang tahu. Tapi itu kayak takdir gitu kan sih? Iya, maksudnya kan Ah, kan kita nggak tahu kan tadi perumpamaan doang 1 miliar tuh. perumpamaan. Manusia tuh nggak ada yang tahu, cuma Soalnya Allah, kita- Allah yang Allah terus di Karena rezeki kan nggak cuma uang doang kan, banyak. banyak. Takdir bisa diubah nggak sih? Nah itu dia. Nah, kalau di ada hadisnya sebenarnya qadar itu bisa diubah dengan doa. Cuman doa itu juga takdir. Doa juga nanti ya. Sebenarnya gitu. Iya. Masih itu. Tapi kadang kan orang kalau doanya serakah, jadi kayak jadi gini, ibadah minim doanya serakah. Oh. Baik banget, jadi baik Iya. banget tapi kurang Nah, iman. itu tadi yang dibilang Iya. sama moderator lain nih. Hmm. Dibilang berdoa doang, ikhtiar nggak ada. Iya. Tapi kalau doanya bejibun-jibun nggak apa-apa sebenarnya sih. Itu nggak apa-apa, cuma kalau nggak ada ikhtiar. Iya aja ya. Baik lagi sih. Nah, ya Allah 1 miliar gitu kan. Nggak mungkin banget dong. Fulus. Lulus. Ya. Di Mekah, fulus. Amin. Masih Semoga kalau- kita kalau- dilaksanain. Lanjut kalau aduh. Beda ya. Nggak mungkin juga langsung instan ya. Iya nggak Iya, apa-apa. Ada juga. Juga. Nah, Ikhtiarnya. mungkin kita punya kayak investasi gitu, baru kita doa kita mungkin bisa lah ya. Bisa banget. Punya apa? Nah itu kan. Iya, giliran portonya merah baru doa. Iya, fotonya merah doa, Hijau. fotonya hijau mabok. Iya. Aduh. Tapi Nggak boleh. kalau misal case-nya nih, Case-nya. gua aku punya beberapa case Iya, sebenarnya. coba. Cuma kayak kita kasih Menarik beberapa nih. gambar. Kita masih lama nih. Jadi ada orang yang benar-benar sukses, pintar di segala aspek dan Oh, iya. benar-benar udah lancar lah rezekinya. Iya. Tapi dia mungkin kalau kita yang religius pemikirannya juga pasti itu karena di karunia Allah atau mungkin karena usaha dia dengan ibadah dia, jadi Allah mempermudah segala urusannya. Tapi tiba-tiba nih orang yang sukses ini melupakan Allah. Nah, Banyak. kalau di permasalahan, jadi tuh karena dia lupa sama Allah, dia jadi mulailah tuh kayak mulai lupa ibadah, mulai kayak merasa kayaknya kalau saya nih bisa sukses tanpa Tuhan, Tanpa tanpa Tuhan, doa Tuhan iya. tuh pemikiran kayak gitu tuh kalau dikaitin dengan masalah ikhtiar atau masalah yang sebelumnya itu gimana sih kayak gimana bilangnya ya guys, agak susah sih sebenarnya. Jadi pokoknya intinya dia jadi ateis, jadi lupa Tuhan tuh. Oh Tapi iya. awalnya dia tahu. Awalnya dia Awalnya kayak tahu Tuhan. ada Oh, dia. itu ada ceritanya Ada. sahabat Nabi. Namanya Sa'labah. Hmm. Jadi itu dia Sa'labah tuh dia tuh
bisa dibilang hidupnya tuh miskin. Terus tuh dia tuh minta doa pada Nabi, dia minta kaya. Sebenarnya aku agak lupa ya, dia minta berapa kali baru diturutin Nabi atau enggak ya. Pokoknya setelah didoain Nabi, akhirnya dia tuh diberi kekayaan berupa domba. Domba tuh dombanya nggak ini ya, nggak seperti biasanya. Dia sekali melahirkan bisa langsung puluhan. Jadi dia awalnya tuh ingat Allah, dia beribadah sama Allah. Karena dia ngurusin rezekinya, ngurusin dombanya. Nah, dia tuh awalnya nggak sholat berjamaah di masjid awalnya. Lama-lama sholat Jumatnya seminggu 2 minggu mungkin sekali. Lama-lama bener-bener nggak mau zakat, lama-lama pokoknya gitulah. Akhirnya Nabi menghukumi nih orang ini udah keluar lah, maksudnya munafik lah. Udah munafik. Nah, akhirnya di zaman Nabi ini si Sa'labah tuh sadar, lah kok gue gini ya? Kok gue jadi kayak gini ya? Waktu dia mau ngerahin zakat, akhirnya dia mau beribadah lagi, Nabi nolak. Sampai ke kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar juga mau nerima, soalnya Nabi juga nggak nerima. Lalu habisnya Abu Bakar Khalifah habis Abu Bakar yaitu Umar juga nggak mau nerima juga, karena dia nggak mau nerima karena Nabi juga nggak nerima. Iya. Pokoknya cocok lah sama judul apa namanya Kita emang obrol harus sambung menyambung dan ini memang benar-benar berkaitan sih. Karena itu yang tadi sama Mas Faiz juga dibilang bahkan tuh masih kejadian di dunia ya. Masih sekarang maksudnya. Iya, di zaman sekarang. Pasti lebih berat ya coba. Iya. Nah, boleh dikasih tips gitu supaya kita itu tetap selalu mengingat Allah. Iya, Walaupun keadaan kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya, Itu tuh tips untuk Selalu mengingat Allah. ya, tips untuk selalu mengingat Allah tuh simple ya. Gimana tuh? Ya, membiasakan diri beribadah kepada yang basic aja, maksudnya kayak sholat. Ya lama-lama insya Allah kita terlindungi dari segala sesuatu yang jelek lah. Sebenarnya kan kalau kayak gini nih, kayak tadi aku ceritain Sa'labah tuh, dia tuh ngeremehin, paling sholat ini, misalnya dia sholat dalam 5 waktu nih, dia sholat asar nih nggak bisa nih, nanti aja lah sholat asar, ya kan, jadi bentengnya hilang satu lah. Jadi nggak terjaga akhirnya kayak gimana. Dia hal-hal basic dulu, yang kita nggak biasa, hal-hal basic yang nggak biasa kita kerjakan, yang nggak biasa kita telatenin, ya lama-lama kayak gimana kita pudar juga. Ini kayak apa? Ya, aduh lupa gue. Sebenarnya kalau dibilang lupa Tuhan sih, lupa sama Allah gitu ya. Kayaknya sih kalau logika gue ya ini ya. Kalau manusia tuh kalau sama Allah pasti harusnya masih inget. Tapi mereka cuma males sama ibadah. Iya. Semua deh. Kalau lu pada ini dah pasti lagi ngapain? Pasti jawabnya kalau misal kaget Allah apa gitu kan. Selalu nyebut nama Allah lah. Iya. Pasti dia masih ingat gitu. Tapi kalau ibadahnya nih ya masih. Jadi waktu dia mikirnya kayak gitu ya mahasiswa. Kita belajar aja. Udah zuhur nih. Teman ngajakin, ada yang ngajakin sholat tapi kita nggak sholat, kayak lo kampek aja lah, gue mau makan gitu kan. Terus lama-lama kan makan lupa waktunya udah masuk jam lagi gitu kan ya. Jadi ya balik lagi ke awal, kita harus stabil lah ya, dunia akhirat. Jadi ibadah kita tetap ibadah, terus ngejar dunia kita ikhtiar segala macam ya itu. Sama ini satu lagi, kita supaya punya mindset, misalnya kita tadi kan moderator ngomong tips agar kita bisa selalu ingat kepada Allah. Jadi mindset kita tinggal diubah aja. Sebenarnya ini harta titipan kita, rezeki kita ini titipan dari Allah doang. Iya. Jadi kita supaya nggak merasa ini punya kita nih nggak boleh sia-siain atau apa.
Iya. Iya. Ya banyak sih yang bilang gitu ya, harta titipan Iya. di dunia gitu, nggak bisa dibawa mati lah ya. Mm-mm. Tapi kan banyak mikirnya salah kaprah juga dong. Iya. Ya nggak dibawa mati. Kalau doa ya Allah titipkan saya harta yang banyak. Aduh. Hmm. Mungkin kita nih udah lumayan udah mau 40 menit nih. Wah. Benar. Ya kan? Iya, Berbobot betul. sih ya. Belum sholat, Omongan kita tuh belum berbobot. sholat juga. Ini juga Ayo sholat yuk. iya gitu ya. Lagi Nah, halangan. dulu lagi halangan kita host kita. Host kita. Ya, ini. Oh iya. Jadi gimana nih? Jadi host kita Berarti gimana? nggak pakai pesan nggak sih? Ya, Mau nambahin nggak? boleh Pesan nambahin. untuk anak muda atau muda nih buat moderator Mungkin nih. kita dulu ya. Kita dulu. Ya, dari hostnya mungkin ya bisa pesan-pesan buat semua orang di dunia lah, apalagi khususnya di Indonesia dan di PNJ, buat mahasiswa-mahasiswanya, dosennya segala macam. Pesan-pesannya apa? Atau enggak deh, ini aja lah yang kita masih berkembang lah, anak-anak muda nih kayak kita gitu. Kayak Masih, apa ya? Gunain masa muda untuk belajar, memperbaiki diri karena Iya. tenaga, kesehatan, sama kesempatan kan nggak ada dua kali. dua kali atau nggak selalu ada selamanya kan. Itu. Ya boleh ada yang mau nambahin? Mbak, bapaknya coba mungkin mau nambahin sama. Pokoknya pesanku sih kayak janganlah tunggu sampai sempurna banget buat mulai berubah. Justru mulai berubah dari titik nol. Kayak sadar. Terima kasih moderator sudah mengingatkan. Kayak gini. Kalau kalian merasa kurang ya, dan merasa belum sempurna, justru saat itulah kalian harus berubah. Asik. Asik. Boleh. Karena akan menghasilkan apa? Kesempurnaan cinta. Sensor. Alhamdulillah. Tidak Ah, kasar loh tidak ya. Itu kasar. kan lagu. Boleh dong ini. Mas Faiz, boleh? Iya boleh. Kata-kata ini. Nah, Nah, pesan-pesan atau kata-kata. sesibuk-sibuk apapun kamu mengejar masa depan atau duniamu, jangan lupa pada siapa yang telah memegang masa depanmu atau duniamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pesan dari gua sih ini ya, jangan lupain orang tua kita juga yang udah mendoakan kita juga dari kita masih pinik masih kecil gitu. Sampai sekarang masih dikasih nikmat yang banyak, itu berkat doa orang tua juga. Dan ya jangan lupain jangan nyanyiin waktu kita aja sih. Benar banget. Subhanallah, kita udah Udah 50 menit, lumayan, ya udah. alhamdulillah. Semoga kita semua masuk ke dalam surga dan juga Amin. Yang gak jawab amin. Waduh. ibu Semua amin. sekaligus Amin. hidayah untuk menggunakannya dengan benar. Amin. Semoga bermanfaat ya videonya. Mungkin bisa ditutup oleh host kita, Mbak Bunga. Iya silahkan. Ya, sekian dari kami. Boleh Faiz. Kami dadah.